Halo Sobat Bengkel Mafia, kali ini kita akan membahas soal Olimpiade ya, yang berkaitan dengan ada pegas, lalu di sini ada gaya gesek gitu ya. Hitung berapa gaya minimal di sini yang bisa kita berikan agar balok M2 ini tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak berarti belum bergerak tapi hampir gitu ya. Nah, anggaplah misal mu S di sini sama mu K-nya mirip lah ya. Anggap aja mu gitu ya. Sebenarnya pasti mu S lebih besar daripada mu K, tapi anggap aja di sini seperti soal di sini adalah mu gitu ya. Jadi di sini ada tingkat kekasaran. Nah, di sini ada pegas ya, ada konstanta pegasnya K, benda ini masanya M1, benda ini M2. Berapa gaya minimalnya? Nah, teman-teman, kita akan membahas ketika ini didorong. Nah, di sini kan ada ini ya, penyimpangan ya atau simpangan daripada pegasnya akan tertekan, tapi ini masih belum bergerak ya. Jadi ini akan memendek sebesar delta X, baloknya bergerak dari A ke B. Kalau lebih didorong lebih lagi, maka di sini mulai bergerak. Nah, anggaplah ketika dari A sampai ke B, baloknya bergerak sampai di sini M2 baru tepat akan bergerak. Nah, saya menggunakan energi ya. Teman-teman kalau pertanyaan mengapa gunakan energi, nanti saya akan jelaskan di belakang. Tapi di sini saya menggunakan hukum energi daripada hukum Newton. Jadi pertama-tama di sini ada energi mekanik di posisi A ya. Lalu di sini kita kasih gaya ya. Berarti ada usaha yang diberikan oleh gaya ini. Lalu selama perpindahan ini ada gaya gesek ya. Gaya gesek itu memberikan usaha yang melawan. Jadi energinya berkurang karena apa? Karena ada panas ya kan, gesekan kan pasti ada panas ya, jadi ada energi yang terbuang, makanya minus ya. Lalu setelah sampai di B, maka di sini ada energi mekanik di B plus pegasnya tertekan, berarti energi pegasnya ada, pegasnya menyimpan energi. Nah, teman-teman, energi mekanik di A apa? Di sini kita perhatikan waktu di A dia di sini anggap saja acuannya di sini ya, ketinggiannya di sini acuannya tanah, maka tidak ada energi potensial. Terus mula-mula juga bendanya diam, M1, maka kinetiknya juga diam, 0 ya, karena diam. Berarti ini 0 mekaniknya. Nah, W usaha yang diberikan gaya adalah F dikali perpindahannya, F kali delta X. Lalu dikurang gaya gesek adalah gaya gesek dikali perpindahan ini, delta X, sama dengan ketika bendanya sampai di B, di sini energi potensialnya juga 0, lalu dia berhenti kan? Dia berhenti, ini juga kinetiknya juga 0, 0 tambah 0, 0. Plus di sini ada energi pegas yang tersimpan ketika baloknya di B, yaitu setengah K kali delta X kuadrat. Kenapa rumus seperti ini? Teman-teman bisa nonton video saya mengenai macam-macam gaya ya. Jadi di situ saya juga ada pembuktian bahwa energi pegas itu setengah K kali delta X kuadrat. Nah, teman-teman, ini F ini adalah mu dikali N kali delta X ya. Lalu di sini setengah K kali delta X kuadrat. Ini adalah mu K. Kenapa mu K? Karena sekali lagi ini kan bendanya bergerak ya. Ketika bendanya bergerak ya, di situ ada gaya gesek yang bekerja selama dia bergerak, berarti ini adalah mu K. Nah, N di sini nanti adalah beratnya ya, M1 kali G, itu bisa dilihat dari diagram benda bebasnya. Saya tidak gambar lagi karena itu sudah sederhana dan harusnya teman-teman bisa langsung tahu ya. Nah, ini ada delta X, ini ada delta X kuadrat. Saya bagi semua dengan delta X. Ini dibagi delta X, dibagi delta X, dibagi delta X juga, hasilnya begini. F sama mu K M1G sama dengan setengah kali K kali delta X. Dapat persamaan 1 ya. Ini persamaan 1. Nah, sekarang kita lihat diagram benda bebas untuk benda 2. Nah, benda 2 ini sendiri ketika ini dari posisi B ya, ketika benda 1 di posisi B, ini gaya pegasnya lagi tegang gitu ya. Maka di sini ada gaya pegas yang mendorong benda ini. Ingat, ini tepat akan bergerak ya. Tepat akan bergerak tapi belum. Nah, di sini ada gaya gesek apa? Statis. Sekali lagi teman-teman tolong nonton video saya mengenai macam-macam gaya. Di situ saya sudah jelaskan bedanya gaya gesek statis dan kinetis. Di sini kok ada kinetis, di sini statis. Kapan dipakai statis, kapan dipakai kinetis? Nah, teman-teman saya ada contoh soal di video tersebut. Harap teman-teman menonton video saya mengenai macam-macam gaya. Nah, di sini ada gaya pegas, sekali lagi ada gaya gesek statis, lalu ada beratnya M2 kali G, ada gaya normal 2. Nah, total gaya pada sumbu Y sama dengan 0, berarti gaya normal sama dengan beratnya ya. Lalu sigma fx sama dengan 0, ingat dia tepat akan bergerak berarti belum gerak, sama dengan 0. Ada gaya pegas sama dengan gaya geseknya ya, atau gaya pegas dikurang gaya gesek sama dengan 0. Gaya pegas apa? K kali delta X yang tadi di sini ya, gaya pegasnya kan sama di sini, dikurang. Nah, di sini ada gaya gesek statis ya, mu S kali N2 kali G sama dengan 0. Maka saya bisa tuliskan delta X sama dengan ini. Teman-teman, delta X ini sama delta X ini kan sama ya. Ini kan delta X ya benda 1 tadi kan. Nah, ini saya bisa
tulis ulang yang pesanan satu itu, saya tulis ulang. Lalu kemudian delta X-nya saya masukkan ke sini, jadi setengah kali K kali delta X-nya adalah ini. Maka F dikurang mu K M1G sama dengan setengah K kali mu S M2G per K. Jadi saya dapatkan gaya yang diberikan harus mu K kali M1G tambah mu S M2G per 2. Karena nilai mu-nya mendekati sama di soal ini ya, karena soal ini memakai pendekatan mu-nya sama, maka mu-nya bisa kita keluarkan. G-nya juga sama, di sini ada 2 ya. Di sini ada G, di sini ada G. G-nya nilai sama, bisa kita faktorkan keluar menjadi begini. Oke, teman-teman perhatikan ya. Sebenarnya gaya gesek koefisiennya ini tidak sama ya. Tapi ini karena soalnya mengatakan sama, baru kita boleh faktorkan keluar. Kalau tidak, nggak boleh. Berarti penyelesaiannya hanya sampai di sini. Kalau mu-nya berbeda ya. Oke, sekarang kita coba analisa yang tadi, yang pertanyaan saya di awal. Kenapa waktu benda satu bergerak kita tidak menggunakan hukum Newton saja, tapi menggunakan energi? Teman-teman perhatikan diagram benda bebas untuk benda satu. Ini ada gayanya, lalu ada gaya gesek, lalu ada gaya normal, ada M1 kali G, lalu ketika didorong di sini ada gaya pegas yang melawan kan? Nah, masalahnya kan ingat ya, gaya pegas itu berubah-ubah. Jika delta X-nya itu di sini tertekan bertambah pendek, ya, maka gayanya juga berubah-ubah, gaya pegasnya juga makin nambah, ya kan? Jadi selama delta X-nya bertambah, gaya pegas yang melawan juga bertambah. Nah, pertanyaan kedua, diagram benda bebasnya itu saat benda satu di mana? Kalau benda dua kan gampang. Benda dua itu bisa kita analisa saat dia tepat akan bergerak kan. Ketika benda B di sini, ketika benda satu di posisi B kan di sini tepat akan bergerak. Nah, kita analisa gayanya bisa. Tapi ketika ini lagi bergerak, nah kita mau pakai posisi yang di mana? Ada yang mengatakan coba kita analisa benda satu ketika di posisi B. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Misalkan ketika benda satu di sini di posisi B ya, diagram benda bebasnya apa aja? Perhatikan, ketika dia sampai di posisi B, ini kan sudah diam kan? Yang kita gunakan apa? Gaya gesek statis. Tidak bisa lagi gunakan gaya gesek kinetis, ya kan? Karena kan sudah diam di sini, ya, tepat akan bergerak. Itu sebabnya, teman-teman, ada suatu permasalahan. Ketika sigma fx sama dengan 0 ini lagi diam ya, maka di sini ada gaya apa aja? Gaya ke kanan F, ada gaya pegas, ada gaya gesek statisnya. Nah, ini saya pindahkan ke kanan. Nah, ini mu S M1G tambah K kali delta X. Teman-teman perhatikan, ini adalah persamaan satu yang kita dapatkan melalui energi. Ini adalah persamaan ketika kita menggunakan hukum Newton ketika posisi bendanya di B. Sama gak lihat? F sama dengan mu M1G tambah K kali delta X. Ini F sama dengan ya, kalau kita pindahkan ke kanan, F sama dengan mu kali M1G tambah setengah K delta X. Bedanya apa? Ada setengahnya. Kan soal ini ingat ya, mu-nya kita anggap sama ya, untuk soal ini saja gitu ya, mu-nya dianggap sama. Tetapi di sini K-nya di sini nggak ada setengah, di sini ada setengah. Kok bisa beda? Ya sekali lagi, karena di sini adalah gaya gesek statis. Teman-teman tontonlah video saya mengenai macam-macam gaya, itu penting sekali. Karena kalau teman-teman tidak menonton video itu, teman-teman akan kurang paham mengapa ini bisa berbeda. Gaya gesek statis, sekali lagi rumusnya itu bukan mu kali n. Itu adalah gaya gesek statis maksimum. Jadi masalahnya di sini. Fs itu apakah sama mu s kali n? Tidak jawabannya. Ingat, Fs itu rumusnya lebih kecil sama dengan mu s kali n. Jadi mu s kali n adalah gaya gesek statis maksimum. Sekarang pertanyaannya, ketika ini saya dorong sampai ke sini, apakah gaya gesek yang bekerja itu sedang maksimum-maksimumnya? Belum tentu loh. Karena ingat, gaya gesek statis itu bekerja sesuai dengan kondisi yang ada. Sekali lagi, tontonlah video saya mengenai macam-macam gaya. Saya ada bahas mengenai gaya gesek statis dengan contoh yang mudah supaya teman-teman bisa memahami hal ini. Ya, jadi teman-teman, ini penting sekali dalam penganalisian ini ya. Jadi itu sebabnya saya tidak menggunakan yang namanya analisa gaya atau hukum Newton. Karena kalau saya menggunakan hukum Newton, di sini saya nggak bisa menggunakan Fs adalah mu dikali n. Karena mu kali n adalah gaya gesek statis maksimum. Pada saat ini sedang kita dorong lagi diam di posisi B, gaya gesek statisnya belum tentu lagi maksimum loh. Karena dia akan sesuaikan dengan gaya yang kita berikan. Itu sebabnya persamaan ini ya, yang ada di sebelah kiri ini tidak bisa kita gunakan. Maka kita menggunakan yang namanya konsep energi ya, kita menggunakan yang ini. Oke, saya sudahi video ini sampai di sini. Salam semangat.